Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang berapa lama sih pelepah lidah buaya ini bertahan. Jadi kita akan coba melakukan percobaan pelepah lidah buaya ini. Kita coba panen, kita lepas dari ini dan coba kita diamkan. Itu bisa bertahan berapa lama? Kita coba panen dulu ya. Oke, ini alhamdulillah kita udah dapat ada 3 ya. Jadi 3 ini nanti kita akan coba lakukan 2 percobaan. Nanti yang satu kita taruh di luar atau maksudnya di luar di dalam rumah ya. Yang satu kita masukkan ke dalam kulkas. Yang satu kita potong dan kita masukkan di keduanya ya. Oke, untuk yang ini kita potong buat ini ya, perbandingan. Jika mungkin ada teman-teman yang memanfaatkannya itu dipotong beberapa kali ya. Jadi yang kanan ini kita masukkan ke dalam kulkas, yang kiri ini kita taruh di luar begitu aja ya. Kondisinya sama. Jadi yang satu kondisi utuh, yang satu sudah terpotong. Kita nanti cek di beberapa hari berikutnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita pengamatan di hari ke-7 atau 1 minggu dari pelepah lidah buaya yang didiamkan begitu aja dan dimasukkan dalam kulkas. Oke, dari dua tempat ini itu terlihat kalau yang masih utuhan terlihat masih kurang lebih sama, jadi masih keras. Kemudian kalau yang potongan ini kondisi awalnya seperti ini ya. Nih, kalau yang potongan di luar itu dia menutup, kalau yang di dalam kulkas dia masih kondisi segar gini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi gelnya, itu keduanya masih mengeluarkan gelnya ya. Jadi masih bagus. Kemudian aroma juga sama, tidak ada aroma busuk atau yang lainnya. Nanti kita amati di 1 minggu berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita pengamatan minggu kedua atau sekitar 14 hari ya. Jadi terlihat keduanya itu masih terlihat segar, kemudian keras. Kemudian kalau kita lihat yang potongan, yang kiri menutup, yang kanan masih terbuka, kondisi segar. Dan ini kemarin itu sempat ada airnya ya. Jadi malah kalau ada airnya ini malah dia kondisinya jadi agak seperti ini. Biasanya kalau rata-rata nanti seperti ini itu dia kondisinya lendirnya sudah berkurang ya. Nah ini kita coba potong apakah kondisi lendir, bau dan lainnya masih bagus. Ini juga sama. Oke ya, kalau dari baunya kita coba bau terlebih dahulu. Kalau bau insya Allah masih aman. Kemudian kalau dari lendirnya juga masih aman ya. Ini juga masih terlihat bagus.
Kemudian kalau yang kiri ini juga sama ya, kondisinya masih, lendirnya masih bagus. Ini masih bagus ya. Oke, nanti kita amati lagi di minggu berikutnya apakah nanti ada perubahan. Oke teman-teman, ini kita pengamatan di minggu ketiga. Kalau dari sisi bentuk yang tanpa dimasukkan kulkas, ini ujungnya mulai kisut ya. Kemudian kalau dimasukkan kulkas, kondisinya masih terlihat segar seperti ini. Mungkin yang perlu diperhatikan kalau di kulkas itu kadang hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nanti ada airnya, itu terlihat, kalau saya amati, kalau ditambah air malah kurang bagus ya, atau dimasukkan dalam air atau terkena air. Jadi diperhatikan juga kalau kita masukkan dalam kulkas, jangan sampai ada air yang masuk. Kita coba cek dalamnya. Untuk yang tanpa dimasukkan kulkas, ini kondisinya seperti ini. Kemudian baunya juga masih bau normal, tidak busuk. Kemudian kalau dari lendirnya juga masih banyak, jadi insya Allah masih bisa digunakan. Kemudian kalau yang di kulkas, ini kondisinya juga terlihat lebih segar. Kemudian kalau kita lihat dalamnya, ini kita cek lendirnya juga masih bagus. Untuk baunya juga, baunya masih segar ya, tidak bau busuk. Oke, nanti kita coba amati di minggu keempat. Jadi nanti kita pengamatan cukup 1 bulan atau 4 kali. Nanti kita cek. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita pengamatan terakhir ya di minggu keempat. Jadi sudah sekitar 1 bulan. Nah ini kondisinya, ini yang masuk di kulkas, ini enggak. Ini kemarin sempat diganti sama orang rumah, apa namanya, piringnya ini. Jadi ditaruh bawah malah kena air ya. Jadi ini hitungannya terendam air jadinya. Nah terendam air malah jadi busuk. Ini ya, malah jadi busuk. Ini juga kita sedikit terendam. Yang terendam air dia belakangnya busuk. Dan ini kondisinya agak gembur ya. Itu kalau yang kondisi di luar dia masih keras teman-teman. Ini juga masih, oh ini udah agak gembur ya, mungkin karena pojok ya jadi agak gembur. Kita coba bongkar. Kalau yang ini udah jelas busuk, kita coba bongkar yang ini. Ini kalau dari sisi bau juga masih hitungan seger ya. Dan kalau dari sisi gelnya juga masih ya. Jadi insya Allah masih aman insya Allah. Kemudian kalau yang masih utuhan ya, walaupun kondisi atasnya sudah mengering, kita coba lihat dalamnya. Dalamnya masih bagus. Baunya juga tidak bau-bau busuk ya. Kemudian kalau kita lihat dalamnya, nah ini gelnya juga masih, alhamdulillah masih bagus. Nah ini sayangnya masuk air ya, jadi agak kurang maksimal lah untuk pengamatannya, tapi tidak apa-apa. Ini kita coba bongkar yang ini aja. Ini kondisinya dia agak gembur. Kalau dari dalam sih kondisinya masih terlihat bagus ya.
baunya juga masih bau biasa, segar, jadi tidak mungkin bau busuk atau bau yang lain. Kita coba lihat gelnya. Dari sisi gel juga masih ada ya, jadi ini insya Allah juga masih bisa kita gunakan, kita konsumsi, atau kita buat kulit, atau mungkin buat hal-hal lain, insya Allah bisa. Mungkin juga buat makanan. Kalau kondisi seperti ini kita mau potong-potong udah enak ya, minimal seperti ini udah enak untuk kita mau bikin nata de aloe vera. Kalau lebih kecil lagi ya agak susah. Jadi ini gambaran kalau teman-teman mau panen minimal segini udah bisa untuk dibikin aloe vera, nata de aloe vera. Nah, sedikit yang bisa saya simpulkan adalah, pertama, untuk penyimpanan dari lidah buaya ini, itu kondisi di tempat di kulkas atau di luar itu bisa semua. Catatannya yang pertama, kalau di luar itu jangan kondisi yang lembab, jadi sebisa mungkin kondisinya yang kering. Kemudian kalau ada banyak ya bisa bukan ditumpuk-tumpuk, tapi kalau bahasa Jawanya ini dijelendreke. Jadi ditata gitu ya. Tuh, karena saya pernah kondisi numpuk-numpuk itu dia ternyata juga bawahnya busuk. Mungkin dari faktor kelembapan dan lain sebagainya akan berpengaruh. Pernah juga ditaruh di dekat kamar mandi, kondisinya agak lembab, dia juga cepat membusuk. Jadi kalau kondisi di luar tidak di dalam kulkas, itu kondisinya jangan lembab, itu insya Allah akan lebih lama. Dipotong atau tidak, keduanya sudah kita amati dalam 1 bulan ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau lebih dari 1 bulan bisa dilanjutkan. Itu. Kemudian kalau di dalam kulkas, nah ini kondisinya kulkasnya itu pertama tidak dingin-dingin banget, kemudian juga kedua sering dibuka tutup. Jadi faktornya itu kondisi dingin itu juga mempengaruhi untuk kondisi lama tidaknya. Nah, yang menjadi catatan adalah jangan sampai lidah buaya ini terendam air ya. Ini kalau terendam air ya kondisinya seperti ini tadi, jadi agak busuk. Itu ya untuk kondisi di dalam kulkas. Kalau di freezer, nah itu saya belum nyoba. Jadi kondisinya jadi es ya, itu saya kurang tahu, jadi belum nyoba. Mungkin teman-teman mau bisa percobaan ya dipersilakan, nanti bisa bantu di kolom komentar ya. Itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya info lain atau pengalaman lain bisa bantu di kolom komentar. Yang jelas pengalaman ini semoga bisa membantu atau bisa menjadi gambaran saat teman-teman mungkin belum sempat untuk mengolah lidah buaya, atau mungkin punya banyak lidah buaya dan lain sebagainya dan ingin memanfaatkan untuk kesehatan. Itu salah satu caranya seperti ini. Kalau kondisinya dipotong-potong, itu saya pernah nyoba itu beberapa hari ya dia tahannya. Itu pun kita perlu gonta-ganti airnya. Kalau kondisi masih di kulit ini ya alhamdulillah kita amati selama 1 bulan kondisinya masih cukup bagus. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.